Smart FM. Smart Career. Selamat datang Smart Listeners dalam program Smart Career. Di kesempatan kali ini mungkin saya bertanya nih pada Anda, di dalam organisasi Anda, di dalam pekerjaan Anda pernah nggak sih menemukan beragam tipe orang? Pasti jawabannya iya, karena saya juga mengalami di mana setiap orang itu berbeda dan treatmentnya khusus begitu ya. Oh, kalau bisa ketemu ini saya ngomongnya ini, ketemu dia ngomongnya ini. Treatmentnya untuk ngasih pekerjaan seperti apa, berkolaborasi seperti apa, tentu berbeda. Nah, kita akan bahas tipe-tipe pekerja di kesempatan kali ini. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda dan kita akan gali inspirasi dan informasinya bersama dengan Mbak Andrea Lucy Anari. Halo Mbak Anari. Halo Mbak Tasya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selalu stunning kalau ketemu Mbak Anari tuh, dilihat dari jauh aja tuh udah wah, auranya tuh berasa gitu Mbak Terima Anari. kasih. Kita mau ngomongin seputar tipe-tipe pekerja atau tipe-tipe karyawan ini, yang tentu saja berbeda ya Mbak Anari setiap orangnya. Mbak Anari sebagai GM dari People Discovery and Engagement HR Kompas Gramedia begitu ya, kan pasti udah ketemu beragam macam orang dan ngehadapin hal itu. Gimana Mbak Anari ngehandle-nya? Oke. Pasti akan sangat beragam ya Mbak ya. Kalau saya untuk menghandle itu biasanya saya akan mencoba mengenali tipe karyawan atau orang yang sedang berrelasi, berkomunikasi dengan saya atau bekerja sama dengan saya. Gitu. Baik. Nah, gimana caranya kita untuk bisa tahu Mbak Anari? Mungkin adakah jenis-jenisnya spesies ini atau gimana nih? Ya, dalam konteks bekerja ya Mbak. Sebetulnya tipe-tipe pekerja itu banyak banget kalau mau dicari ya. Ada yang berdasarkan klasifikasinya berdasarkan personality, introvert, extrovert. Ada yang orientasinya lebih ke orang atau ke pekerjaan. Tapi saya akan ngebahas sedikit, ada yang pembagian tipe pekerja tapi agak jarang dibahas nih Mbak. Nah, kebetulan kami di Kompas Gramedia itu meriset ini tentang tipe pekerja berdasarkan fase pekerjaan. Pernah dengar nggak Mbak Tasya? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar, karena biasanya dibahasnya golongan darah. Ya. Zodiak, iya betul. Kan? Terus ya itu goal oriented atau people oriented. Iya kan kayak gitu. Nah, ini gimana tuh berdasarkan fase pekerjaan? Nah, kenapa ini menjadi menarik melihat tipe-tipe pekerja berdasarkan fase pekerjaan? Karena seringkali tipe ini dibutuhkan untuk dikenali pada saat kita membangun tim untuk menyelesaikan sebuah proyek, sebuah pekerjaan. Nah, fase kerja kan dibagi 3 Mbak. Ada fase, kalau kita punya pekerjaan, itu kan ada sebuah proses ideasi dulu. Mencari ide, mau disolusi seperti apa, caranya seperti apa. Lalu setelah itu ada fase aktivasi, siapa nih yang bakal ngerjain, gitu kan. Ide yang mana yang cocok untuk diimplementasi. Lalu ada fase eksekusi, gitu kan. Bagaimana mengimplementasikan gagasan tersebut atau ide tersebut. Nah, ternyata kita itu punya, masing-masing orang itu punya kekhasannya. Tidak ada benar salah, tidak ada kelebihan kekurangan, tapi lebih kepada setiap orang itu kuat di area mana Mbak. Ada orang yang kuat di bagian ideasi. Konseptor ya. Konsep, idenya banyak banget. Gitu. Tapi ada orang yang lebih kuat pada saat dia, wah kalau proyeknya kayak gini, kayaknya Mbak Tasya lebih cocok deh yang ngerjain. Ada tuh yang tajam banget untuk memilih orang-orang yang cocok untuk mengerjakan itu. Tapi ada juga orang yang kekuatannya justru pas implementasi. Pada saat mengerjakan proyek, dia bisa mencium nih, wah ini bakal bottleneck, nih bakal ada persoalan, aku bisa support apa. Ada juga orang yang kuat diimplementasi untuk memastikan pekerjaannya selesai atau proyeknya selesai sesuai standar yang ditetapkan. Nah, kita semua itu punya
karakteristik itu, tetapi biasanya kita lebih unggul di bagian mana itu ketahuan dari energinya. Kalau orang yang kuat di bagian ideasi itu dia nggak akan capek. Kalau disuruh mikir idenya apalagi ya, sebulan bikin 3 event gitu nggak capek. Tapi untuk orang yang kuatnya mungkin lebih diimplementasi, disuruh mikir sebulan ada berapa event tuh kayaknya capek, mumet. Tapi kalau misalnya dia disuruh eksekusi sebulan 3 event misalnya, nggak ada capeknya itu. Nah ini penting untuk kita kenali pekerja kita supaya kita lebih meng-assign orang sesuai dengan kekuatannya, dan bagi si pekerja dia lebih happy karena ini emang area yang aku nggak akan kehabisan energinya seperti itu. Berarti kalau andai kata ada ungkapan Mbak Anari, dia bisanya mah cuma ngomong doang atau ngide doang gitu kan, eksekusinya mah 0 begitu kan. Ini sebenarnya bukan hal yang harusnya diucap seperti itu ya, karena ya dia berarti memang unggulnya di situ dan baiknya diletakkan di situ. Iya, tinggal dicariin temen yang bisa eksekusi kan, saling melengkapi. Kan kalau kerja kita teamwork. Dan aku rasa tidak ada orang yang 100% semuanya menguasai segala hal. Iya. Dan ini penting ya untuk cari Superman itu nanti. Nggak dapat karyawan nanti. Nggak terbang-terbang nanti ya. Dan berarti penting ya untuk bisa cek dan tahu gitu. Sebenarnya kita tuh tipe yang mana begitu ya Mbak Anari. Agar kita nih bisa kalau misalnya ada offering, kita bisa tahu oh gini yang bisa kita masuki. Oh ini yang kayaknya ini bukan ranah saya deh. Tapi orang-orang tuh udah aware belum sih Mbak Anari dengan hal itu? Dengan apa yang dia inginkan, apa yang sebenarnya tipe saya tuh seperti ini. Nah, kadang-kadang ada keterbatasan untuk mengenali karena ya memang kan nggak semua orang psikologi gitu ya, dari psikologi yang tahu bedanya personality atau apa. Nah, tetapi melalui proses refleksi pengenalan diri, kita mulai belajar juga sedikit-sedikit untuk aku kayaknya energiku banyak deh, aku nggak capek-capek, mulai tahu apa yang aku suka dan tidak suka. Nggak harus suka semuanya, tetapi kalau pekerjaan memang itu wajib kita kerjakan. Tapi untuk pengenalan diri kita perlu tahu, oh area ini kayaknya aku happy banget kalau ngerjain, kalau yang ini ya aku bisa ngerjain tapi ya nggak terlalu excited misalnya seperti itu. Proses itu bisa kita kerjakan sendiri, tapi juga kita, nah ini yang kadang-kadang nggak terlalu populer Mbak, kita bisa ikut assessment. Mencoba assessment itu sering dianggap ya untuk ngelamar kerja doang, untuk apa, atau punya masalah baru assessment. Tapi sebetulnya assessment itu alat bantu Mbak, alat bantu untuk kita lebih kenal diri kita sendiri, tidak untuk menghakimi, tapi dengan lebih mengenali diri kita sendiri. Karena sebetulnya basically kita itu bisa berkembang. Oh ternyata aku nggak kuat di ideasi ya, atau karena aku memang nggak suka, atau belum pernah aja, ya kan? Orang kan kadang-kadang nggak bisa atau nggak suka karena belum pernah. Nah kalau kita tahu, oh ternyata tapi aku kerjaanku membutuhkan banyak ideasi. Nah dengan tahu begitu kita tahu cara mengembangkan diri kita sendiri kan. Bukan untuk menghakimi, wah kamu nggak kuat di ideasi ya sampai kapanpun kamu nggak akan bisa, bukan begitu. Tapi sebagai alat untuk kita tahu area mana yang perlu aku kembangkan sesuai kebutuhan kita saat itu. Seperti itu. Tahu lubangnya di mana begitu ya Mbak Anari, dan itu yang kita tambal, itu yang kita maksimalkan. Oke baik, berarti ini penting juga ya untuk para HR di luar sana juga untuk ya tambahin deh gitu ya asesmennya kalau andai kata merekrut, biar memberikan perusahaan itu ya benar-benar orang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusianya pun apa yang dibutuhkan perusahaannya. Betul, kadang-kadang kan assessment untuk rekrutmen dibuat cutting aja ya. Tapi sebetulnya nilai lebih kita menggunakan assessment pada saat rekrutmen, perusahaan sadar betul tipe karyawan yang direkrut gitu kan. Tadi yang ku bilang nggak ada orang sempurna. Kita jadi tahu, oh dia unggul di sini. Yang perlu di-develop yang ini. Jadi pada saat karyawan masuk kita tahu harus treatment seperti apa.
si pekerja ini. Baik, saya mau lihat POV dari para pekerjanya, Mbak Anari. Kalau andai kata dia berada di ibaratnya tungku yang salah nih, dia ini seorang konseptor misal, tapi harus bisa menjadi eksekutor. Apakah dia harus keluar atau dia sebenarnya bisa belajar? Ada kemungkinan untuk belajar, tapi mungkin apakah ya itu butuh waktu apa susah dan lebih gimana? Ya, basically tadi semua orang itu kalau mau berkembang itu bisa. Itu yang prinsip yang harus dipegang dulu. Nah, apakah cepat atau lambat? Pasti butuh waktu dan proses, butuh kerja keras untuk belajar, mengubah sesuatu menjadi yang kita inginkan. Semua pasti butuh perjuangan ya Mbak ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah stay, lalu kita berupaya untuk berkembang di situ atau memilih keluar? Kembali lagi, kita melihat seberapa valuable, seberapa worthy, tergantung. Kita di situ itu memang yang kita mau capai tujuannya bisa melalui itu atau tidak. Seberapa bernilai. Kalau memang itu aku seneng kok di perusahaan ini, gitu kan. Ini pekerjaan aku suka, tapi aku belum bisa. Ya worthy lah untuk dicoba, untuk dikejar supaya kita lebih mastery sesuatu di pekerjaan kita. Nggak buru-buru pindah tempat kerja seperti itu. Oke, baik nggak sih Mbak Anari untuk satu perusahaan begitu ya, yang memiliki satu tipe pekerja begitu, misal konseptor, ya udah dikelompokin sama konseptor. Ini eksekutor kelompokin kayak gitu, baik nggak? Atau sebenarnya ya paling ideal tuh menggabungkan semua ini agar bisa jadi satu harmoni? Iya, nanti kalau kita kelompokkan sesuai dengan fase kerjanya, pasti dia punya kelompok yang lain sesuai kepribadiannya kan Mbak. Jadi sebetulnya kita nggak mungkin menggolongkan karyawan itu by tipenya saja. Karena semua pekerjaan pasti membutuhkan semua tipe. Semua pekerjaan pasti membutuhkan kombinasi semua tipe. Jadi akan lebih berdinamika, lebih berwarna, dan bisa saling belajar antara yang beda tipe ini apabila kita bisa mix and match-kan tipe-tipe pekerja kita untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Oke, ini notes juga nih untuk para recruiter begitu ya Mbak Anari, bahwa orang yang sama atau seragam tuh bukan berarti tidak selalu bagus gitu kan. Ini kita ngomongin juga salah satu film Divergent kan Mbak Anari, di mana ya dalam satu dunia ya butuh semua yang berbeda agar bisa jadi satu harmoni. Nggak bisa nih yang satu paling unggul, yang satu ini. Betul harus sekali. Semuanya bisa saling berkontribusi. Terima kasih Mbak Anari untuk sama-sama Mbak Tasya. Jadi ini menjadi pengetahuan baru kita juga ya smart listeners. Jadi Anda bisa berefleksi lagi sebenarnya saya tipe yang mana dan cocoknya di mana. Oke, kita kan ketemu lagi ya di podcast Smart Career lainnya. Terima kasih Mbak Tasya. Dan smart listeners, terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan podcast kami di kesempatan kali ini. Dapatkan insight lainnya di episode-episode program podcast Smart Career lainnya. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.